pagi hari ini Tuhan, satu kali kesempatan lagi kami boleh hadir di rumah-Mu ya Bapa. Kami boleh berkumpul dengan saudara seiman kami, bukan karena suatu kebetulan, tapi kami percaya karena pemeliharaan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersyukur, kami meninggikan nama-Mu, layakan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang boleh, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oh
dalam Tuhan. Kami berdoa dan kami sangat mengucap syukur. Mari yang siap bersorak bagi nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Siapa yang bersuka? Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Boleh angkat tangannya. Sekali lagi, siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Yang bersuka cita, saya undang boleh bangkit berdiri. Coba tengok kanan kirinya, masih salam sehat, bilang Tuhan mengasihimu. Mari kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Dengan sukacita Tuhan hari, dengan sorak-sorai memuji. Tuhan kita puji dan haleluya.
semuanya. Tentunya hari ini sepertinya Pak Rodi ya sampaikan firman Tuhan. Jadi ada saran teknis saudara. Saya dilanjutkan ya. Oke saudara, tema kita hari ini adalah bulan ini adalah mengenai Kristus cukup bagiku. Kristus, dan tema saya adalah Kristus harapan satu-satunya. Harapan bagi kita, bagi saya. Ya, jadi Kristus merupakan harapan saya, harapan saudara sekalian. Kami baca firman Tuhan, Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kita bacakan bagi saudara sekalian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 7:8, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Banyak orang menegurnya supaya dia, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi semakin keras, semakin dilarang, semakin keras dia berseru kepada saat itu dengan kasihanilah aku ya pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebelumnya Bartimeus ini, kenapa dia begitu mendengar bahwa Yesus lewat, langsung dia teriak. Sama dia mungkin mendengar ada ramai-ramai. Apa yang ramai-ramai? Saya kira begitu ya saya. Kemudian orang-orang akan mengatakan ada Yesus, ada disebut ada Yesus anak Daud. Begitu dia dengar bahwa ada Yesus anak Daud, saudara, maka dia langsung teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah. Kenapa dia begitu langsung teriak, saudara? Kalau kita baca yang ada di dalam pasal sebelumnya ini, saudara, maka dalam kitab Markus ini pasal-pasal yang sebelumnya itu menyatakan bahwa Yesus sudah mengadakan berbagai macam ajaib, perbuatan ajaib, mujizat ya. Di antaranya ini saudara, orang sakit kusta sembuh, orang lumpuh, tuli, bisu sembuh, angin ribut diledakan. Ya, jadi kalian angin ribut dia sedang ada di perahu bersama dengan murid-muridnya. Angin ribut datang. Kemudian Yesus berdiri dan dia bilang, iya, angin ribut itu berhenti. Saya percaya Bartimeus mendengar mujizat ini, saudara. Dia juga mendengar bahwa ada orang merasukan setan. Setannya bukan 1-2 biji, tapi setannya banyak. Makanya di waktu ditanya, siapa namamu, kata Yesus kepada orang yang merasukan setan. Dia bilang, namaku Legion. Karena aku banyak, setannya begitu banyak menguasai satu orang, sehingga dia itu karena saking banyaknya setan di dalam dia kuat sekali saudara. Sampai dirantai pakai besi, rantai-rantai yang kuat itu dia bisa putuskan karena kekuatan setan yang ada di dalam dia. Jadi begitu luar biasa ya. Tetapi yang begitu banyak setan saja bisa dipulihkan itu. Tuhan Yesus diusir dan waktu itu setannya minta untuk tinggal ya. Dan di sana ada babi-babi, izinkan kami masuk ke babi-babi. Tuhan lebih sayang kepada orang. Karena itu Tuhan izinkan, silahkan boleh masuk ke babi-babi. Misalnya keluar dari orang dan ada 2.000 babi yang dimasuki oleh setan-setan ini, dan 2.000 babi ini kemudian karena kemasukan setan, saudara, mereka kemudian lari dengan kencang-kencangnya dan masuk ke jurang semuanya mana.
Yesus lebih menyelamatkan, lebih mengutamakan satu orang untuk diselamatkan. 2000 babi gak masalah, ya saudara. Artinya Tuhan lebih menyayangkan satu jiwa dibandingkan 2000 babi. Kalau kita hitung ya, saya nggak tahu 1 kilo babi berapa. Ini mungkin ibu-ibu tahu ya. Kita biasa ke pasar, 1 kilo babi berapa? Satu babi kira-kira 50 kilo. Jadi 1 kali 50 kilo atau 1 kilo berapa? Ya. Kalau 1 kilo 10.000 aja udah 500.000, tapi nggak mungkin 10.000 ya. Nah, kalau 2.000 babi, kalikan lagi 2.000 babi. Kalau dinilai dalam jumlah rupiah, waduh sangat luar biasa. Saya nggak sempat hitung saudara. Jadi sangat luar biasa harga satu jiwa yang Tuhan selamatkan. Karena memang Tuhan mengatakan, apabila seluruh dunia ini kau memiliki tapi jiwamu binasa. Tidak ada yang bisa kita pakai untuk membayar jiwa kita. Jadi nanti ada ayatnya, saya Matius 16 ayat 26. Jadi satu orang merasakan saja Tuhan pulihkan. Kemudian ada kebangkitan anak Jairus. Anak Jairus 12 tahun, waktu itu sudah mati, sebenarnya mati suri ya. Atau mati benar atau mati suri, tapi Tuhan bilang dia cuma tidur. Kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ada lagi perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia menyatakan kalau saya bisa jumpa Yesus, jumpa Yesus, oke masih saya sudah. Orang itu dengan imannya dia datang mencari Yesus, meskipun dia berusaha begitu banyak kerumunan. Untuk waktu itu belum ada COVID ya selesai. Ada COVID nggak bisa menjadi Yesus. Jadi begitu banyak kerumunan, mereka bisa samperin Yesus dengan sembunyi-sembunyi. Karena dia sakit pendarahan, ya. Mungkin disebut penyakit yang najis pada waktu itu. Jadi dia juga tahu diri, dia nggak mau dekat-dekat sama orang. Dia berusaha, tapi dia akhirnya bisa menjamah jumpa Yesus. Sakit jamah, ada kuasa yang mengalir, dan dia mengalami kesembuhan. Kemudian juga memberi makan kepada 1.000 orang dan 4.000 orang. Dan 2 kali kejadian. Nah, Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisanya 12 bakul. Belum termasuk anak dan perempuan. Peristiwa kedua terjadi lagi masih di pasar-pasar sebelum kejadian Bartimeus. 4.000 orang berkumpul, tidak termasuk laki-laki dan anak, perempuan dan anak-anak. 4.000 orang laki-laki. Waktu itu cuma ada beberapa ikan kecil dan 7 ketul roti. Dengan modal itu, Yesus memberkati 4.000 orang makan kenyang, dan masih ada sisa yang dikumpulkan 7 bakul. Dalam sekalian ini yang dengan mujizat-mujizat yang terjadi, dan saya percaya Bartimeus mendengar mujizat-mujizat ini. Terlebih lagi yang terakhir, yaitu ini di dalam Markus 8 ya, di mana ada orang buta di Betsaida juga bisa melihat, bisa celik matanya karena dijamah dia. Jadi waktu Bartimeus mendengar ini, saudara, maka dia pikir, orang buta bisa melihat, angin ibu didendangkan dan sebagainya, saya masih juga ditolong Tuhan. Karena itu begitu dia mendengar Yesus, ada Yesus yang lewat, langsung dia berteriak, Yesus anak kasihan dia. Karena Yesus adalah harapan satu-satunya bagi Bartimeus. Dia sudah jauh-jauh hari sudah berpikir, nanti kalau ada Yesus, kalau dia tidak tahu di mana Yesus ada ya. Jadi kalau ada Yesus satu kembali, saya akan teriak kencang-kencangnya supaya Yesus menolong saya. Karena Yesus adalah harapan saya satu-satunya supaya mata saya bisa celik. Sebab saya juga mendengar ada orang buta di Betsaida juga matanya selipat. Jadi dia sangat berharap ketemu Yesus. Yesus merupakan harapan satu-satunya. Dia bertemu dengan Yesus, karena itu dia berteriak kencang-kencang supaya ditolong. Kemudian saudara, lalu Yesus berhenti karena teriakan daripada si Bartimeus. Dia berkata, panggillah dia.
Mereka memanggil orang tua itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Bartimeus segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Itu dia dengar Yesus panggil, berdiri, dia langsung sampai Yesus. Kenapa yang dikatakan oleh Yesus? Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepadamu, bagimu? Jawab orang tua itu, Rabuni, supaya aku dapat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam berjalan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus bertanya luar biasa pertanyaannya ya. Kalau kita misalkan ada orang minta, saudara, orang minta kepada kita, kasih kita langsung nggak pakai, wah, yang macam-macam langsung kita yang lebih di rumah juga banyak kadang-kadang ada datang pengemis ya, yang kita langsung kita kirim 500-an kita kasih kepada dia, udah langsung pergi. Tapi Yesus yang dilakukan dia tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepadamu? Ini adalah pertanyaan luar biasa dari seorang yang sangat dihormati. Waktu itu Yesus sebagai rabuni guru ya di sana itu merupakan satu jabatan kehormatan, sangat dihormati. Tapi dia itu dengan pengemis dia sampai bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepadamu? Tuhan sangat rendah hati, menunjukkan Yesus sangat rendah hati. Bartimeus mengatakan, aku ingin melihat supaya aku dapat melihat. Tuhan mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, dan saat ini juga Bartimeus bisa melihat, bahkan di dalam Injil yang lain dikatakan dia mengikut Yesus dan kemudian dia memuji-muji dalam kehidupan di dalam pengikut kepada Kristus. Saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus katakan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau? Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau? Ya, tapi Tuhan mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa saudara-saudara? Karena Bartimeus dia bukan hanya mencari kesembuhan, tapi juga dia tahu dia bertemu dengan Yesus yang memperoleh keselamatan. Bagaimana tadi mujizat-mujizat yang dia dengar, yang ribut diredakan ya, yang ribut itu melambangkan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kita seringkali menghadapi masalah-masalah yang ribut. Ya, percaya Yesus adalah harapan kita. Jadi kalau ada masalah-masalah yang datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan meredakan, Tuhan yang akan membereskan masalah-masalah kita. Kemudian juga soal makanan, 4.000-5.000 orang dikasih makan ya dengan mujizat Tuhan. Itu juga melambangkan kita tak perlu khawatir tentang makanan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tidak membiarkan kita mati kelaparan. Ya, meskipun saat ini COVID begitu menakutkan, begitu membuat kita susah ya usaha bisa ailing, bisa terpuruk usahanya, belum lagi yang sebagai karyawan yang punya harusnya dan PSBB baru lagi awal, maka berarti makanya orang kerja itu bisa 30 hari jadi 15 hari karena 2 hari sekali masuk, 2 hari sehari, 2 hari sekali masuk ya, bisa aja begitu saudara. Jadi sangat merugikan, tapi percayalah mujizat-mujizat yang Tuhan adakan di dalam Markus tadi dan juga kepada Bartimeus, kita juga asal kita terus berharap pada Tuhan, karena Yesus adalah harapan kita satu-satunya. Jadi keselamatan yang Tuhan utamakan, bukan cuma kesembuhan, karena Tuhan tadi dari 2002 biarnya direlakan ya demi untuk menyelamatkan semua orang. Jadi yang terutama adalah keselamatan. Saudara,
Jadi ada kebutuhan manusia. Yang pertama adalah keselamatan jiwa, kemudian kesehatan, makanan, pakaian, keluarga, pekerjaan, pendidikan. Keselamatan jiwa itu nomor satu. Tapi seringkali saudara ini di nomor sekian, ya, di belakang. Yang penting makanan, yang penting pakaian, yang penting pekerjaan, banyak duit, hasilnya mungkin banyak sukses dalam usaha pekerjaan dan sebagainya. Karir itu yang diutamakan. Banyak orang yang mengutamakan demikian, tidak mengutamakan keselamatan jiwa. Padahal keselamatan jiwa yang terpenting nomor satu. Sebab keselamatan jiwa ini kalau kita tidak miliki dari amal saudara, apabila kita waktu dipanggil pulang oleh Tuhan, kita masih belum selamat jiwanya, maka kita akan binasa. Semuanya sia-sia, semuanya tidak ada artinya. Yang terutama adalah keselamatan jiwa. Kristus harapan satu-satunya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa tidak ada keselamatan di kolong langit ini, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita. Hanya satu-satunya nama, saudara, yaitu nama Yesus Kristus yang membuat kita bisa selamat, jiwa kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan. Karena di kolong langit cuma satu nama yang dikaruniakan kepada manusia, di mana kita bisa diselamatkan. Berbahagialah kita semua, karena kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah ada di dalam Kristus untuk menjadi milik Dia, sehingga kita boleh ada dalam keselamatan. Jangan sampai kita meninggalkan Kristus, saudara. Jangan sampai kita lari dari Kristus. Saya bersyukur kalau dari remaja saya sudah bertobat dan sampai saat ini saya tidak pernah meninggalkan Kristus. Apalagi Kristus sama sekali tidak pernah meninggalkan saya. Karena Dia setia. Dengan Tuhan mengatakan bahwa kesetiaan Tuhan dari kepala sampai kepala, sampai selama-lamanya, bahwasanya kasih setia dari kepala selama-lamanya. Matius 16 ayat 12 tadi yang saya singgung, saudara. Atau gunanya kita memiliki seluruh dunia ini, tapi jiwa kita binasa. Ada gunanya. Yang terutama adalah keselamatan jiwa. Itu sebabnya Tuhan mengutamakan satu orang meskipun dia dirasa setan tapi dia bebaskan. Ya, karena kasih Tuhan lebih memilih menyelamatkan dibandingkan dunia ini. Demikian juga dengan Yohanes 14 ayat yang 6 yang menunjukkan bahwa satu-satunya jalan ke surga sampai kepada Bapa yang hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa melalui aku baru sampai kepada Bapa. Nah, kalau tidak melalui Yesus, kita tidak akan sampai kepada Bapa. Itu sebabnya tadi saya katakan jangan sampai kita meninggalkan Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena Yesus adalah harapan kita satu-satunya untuk keselamatan dan juga untuk kebutuhan jasmani kita. Bagaimana mujizat-mujizat yang tadi saya sudah sampaikan kepada saya sekalian. Ada kesaksian saudara-saudara. Jadi bukan hanya ada zaman dulu saja, mujizat masih terjadi sampai sekarang ya. Saya bersyukur sama ada Pak Bun Ketong ya. Waktu itu Pak Bun Ketong sempat minta kepada saya melalui WA bahwa ya beliau ini tidak bisa buang air besar, tidak bisa tidur, diminta didoakan. Kemudian kita doakan saudara. Dan juga untuk saya sampaikan di dalam grup supaya kita doakan ya, di grup tersebut. Terima kasih saudara-saudara merespon untuk mendoakan, mendukung ya. Saya sudah bikin doanya, tidak saudara merespon saudara. Dan minggu lalu datang akun ini bercerita kepada saya.
sekarang dia sudah bisa buang air besar. Dia sekarang sehari katanya bisa 2 kali buang air besar. Tadinya nggak bisa buang air besar. Saya waktu itu bingung saudara dulu, nggak bisa buang air besar. Ya. Saya sudah doakan, waktu saya tanya lagi, kedua lagi, sudah bisa belum buang air besar? Belum. Waduh, dan kemarin minggu lalu dia cerita 3 bulan saudara, 3 bulan nggak bisa buang air besar. Maka dibayangkan, ya, padahal kan masuk terus kan. Jadi ada yang masukan tapi nggak ada keluaran. 3 bulan. Jadi yang katakan dia terus berdoa, dia terus berdoa. Kita juga dukung dalam doa. Saudara juga dukung dalam doa dalam jemaat ya. Juga dalam doa syafaat kita sampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan tolong. Puji Tuhan, beliau mengalami mujizat Tuhan. Sudah bisa buang oleh besar. Sehari sekarang buang oleh besar. Tidak bisa tidur, sekarang sudah bisa tidur. Semua itu karena kasih Tuhan, mujizat. Kita terus berharap Yesus adalah harapan kita satu-satunya. Ini kesaksian luar biasa. Saya juga mendengar kesaksian kalau nggak salah dari Pak Daud ya, yang kasih video bahwa ada seorang wanita sekarang, seorang wanita yang mengalami kena kanker ganas, dadanya hancur. Kamu suka dalam fotonya juga dadanya hancur. Dia bukan orang Kristen, tapi dia orang sebelah. Waktu dia mengalami hal yang demikian, wah sudah, dia tidurnya juga tidak di kamar lagi karena sangat bau ya. Jadi dia tidurnya di ruang tamu sendirian. Kemudian dia berniat untuk bunuh diri. Dan waktu dia mau bunuh diri, pada malam hari dia mau bunuh diri, sekarang tiba-tiba dia merasakan ada seorang yang membelai kepalanya dan dikatakan, aku mengasihi kamu. Dan dia bersuara begitu. Dia kaget sekarang. Dia pikir itu suara setan. Dia langsung lari kepada ibunya. Dia mengatakan, ada setan. Dia belum mengenal Yesus. Ini dia pikir itu setan. Ibunya dia tambah bingung. Dia nggak tahu saudara-saudara yang mengalami kan si anak ini. Jadi saudara dalam satu proses tiba-tiba rumah di sebelah itu di kontraknya ada rumah sebelah, ada yang kontrak di rumah sebelah. Kemudian orang yang di rumah sebelah itu waktu dia berkunjung ke tempat dia, melihat dia, dia bilang puji Tuhan. Karena apa saudara? Karena ternyata orang yang kontrak di sebelah itu mimpi. Dia mimpi melihat wanita ini yang lagi sakit kanker tersebut, saudara. Dia melihat dalam mimpinya itu ada di dalam lumpur, kemudian dia angkat dan dimandikan sama ini orang. Dan dia merasa bahwa Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan si orang. Jadi kemudian diceritakan mimpi itu dan kemudian dia ajak dengan perlahan-lahan diajak untuk ikut dalam ibadah. Waktu itu ibadah bukan dibawa ke gereja ya. Dia bilang yuk ke mall. Karena memang kebetulan ibadahnya di mall. Waktu dibawa ke sana, tidak tahu kalau diajak ke gereja, dia nggak mau kalau diajak ke gereja. Jadi kemudian karena dibilang diajak ke mall, dan dia sangat baik sekali ya, karena dia merasa kebaikannya diikutin. Sampai di mall, akhirnya dibawa masuk ke ruang ibadah, dan katanya yang waktu itu tak ribet tentang bagaimana Tuhan mengasihi dia dan sebagainya. Singkat cerita, akhirnya dia juga terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan sembuh seperti sekarang. Maka yang dadanya yang sudah hancur bisa sembuh. Luar biasa. Itu adalah mujizat yang terjadi karena Tuhan mengasihi. Ya. Tuhan mengasihi setiap orang yang berharap padanya. Yang bahkan yang tidak kenal dari Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi dia. Meskipun tantangannya dia dalam kesaksian lain, kan belum nggak tahu juga saya saudara. Kesaksiannya bahwa sampai dia percaya kepada Kristus dan mengalami mujizat. Itulah keajaiban-keajaiban yang terjadi. Bukan hanya zaman dulu, tapi sekarang juga keajaiban terjadi. Ya, kita terus berharap, saya juga terus berdoa buat keajaiban itu bagi saya. Sampai saya juga berusaha untuk akan herbal dan sebagainya yang saya yakini itu bisa menolong saya. Terus berdoa, saya percaya ada waktunya.
Tuhan Maha Baik. Yesus adalah harapan saya satu-satunya dan juga harapan kita semua. Yesus adalah harapan kita semua satu-satunya. Saudara sekalian, mari saudara kita akan menumpang untuk hari ini ya. Yesus Kristus adalah harapan satu-satunya. Pertama, Kristus adalah satu-satunya nama di kolom langit ini yang dapat kita. Yang kedua, karena Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan yang ketiga, karena tanpa memiliki Kristus, hidup kita jadi sia-sia meskipun memiliki seluruh dunia. Kristus adalah harapan kita satu-satunya. Karena apa, saudara? Yang pertama, karena di kolom langit ini hanya satu-satunya nama, yaitu nama Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita, bahwa kita tidak masuk ke dalam hidup yang baru. Dan tanpa memiliki Kristus, sia-sia hidup. Karena kita tidak bisa membayar untuk mengganti nyawa. Kita tidak bisa membayar untuk kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kita tidak bisa bayar. Satu-satunya jalan kepada Bapa yaitu melalui Yesus. Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Mari jadikan Yesus sebagai harapan kita satu-satunya. Jangan kita pergi ke orang pintar ya, atau ke orang lain yang menjadi harapan kita. Kita terus berharap hanya kepada Kristus saja. Yesus adalah harapan satu-satunya. Bukan sekedar hal rohani, keselamatan, hidup kekal, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk jasmani kita, Yesus adalah harapan kita sehari. Kita terus berdoa, berseru, berserah. Tuhan kasih tahu dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sulit ini, Tuhan juga kasih tahu. Tuhan tidak berkurang cara untuk memberkati kita. Kalau dunia mengatakan ada 1001 cara, Tuhan mengatakan bukan 1001, tidak terbatas cara Tuhan untuk menolong saya. Amin, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terus undang para singer dan membawa kita dalam satu pujian. Satu-satunya Satu
banyak hal yang harus hadapi. Tuhan bersyukur ya Tuhan, karena mujizat masih terjadi dalam kehidupan ini. Kami sudah mendengar ya Tuhan kesaksian para jemaat kami yang maupun sudah mengalaminya. Demikian juga ya Tuhan, kami percaya Tuhan tolong juga setiap kami, maka kami percaya juga banyak kita sudah mengalaminya, meskipun mungkin tidak sampai sempat untuk disaksikan mujizat dalam kehidupan kami. Ketika berikan mujizat kepada Bartimeus, kita bisa melihat ada selalu berharap kepada-Mu dan menaruh harapan satu-satunya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tahu persis keadaan kami masing-masing saat ini. Kau tahu persis ya Tuhan seberapa banyak yang kami hadir, dan Kau tahu persis apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk saudara-saudara kami masalah kami Tuhan tolong. Kau juga sudah memberi makan 5.000 orang dan mujizat nyatakan Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Kami juga Tuhan dalam kesehatan kami yang perlu Tuhan memberi kesehatan selalu, terlebih dalam zaman COVID seperti ini Tuhan. Pukul setiap kami dengan kuasa darah Yesus dan sebagai perisai dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada virus apapun yang akan menyerang kami. Kami tolak semua dalam Yesus. Pada perisai kami, darah Yesus menyucikan kami, darah Yesus mengampuni kami, darah Yesus mematahkan segala kuasa kegelapan, segala kuasa iblis, kuasa penyakit, kuasa virus. Kami tolak semua dalam darah Yesus yang menolong kami. Terima kasih dan tujuan yang mengucap syukur buat semuanya ini. Kita campur tangan selanjutnya dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami boleh senantiasa berserah, berseru, mohon kepada harapan kami saja. Terima kasih Tuhan. Kalau pujilah nama-Mu, demi Yesus adalah cukup bagi kami. Kami bersyukur buat semuanya itu, berfirman dan kiranya terus berbicara dalam kehidupan kami, menjadi bekal dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih. Allah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, ada beberapa pengumuman juga yang perlu disampaikan pada hari ini. Silakan. Ini, ya, merekam kita saudara ya. Barangkali saudara mau memberikan perkeluhan atau persembahan di gereja kita, nomor ini DCA, gampang dihafal ya, 8 ujungnya 4 kali, 95555, 7 itu angka Tuhan, jadi makanya banyak angka 7-nya, 8 itu 4 kali 95555. Ya, ada yang lain? Ya, ini PIBC ya. Jadi sekarang kita namanya Permas ya, pelayanan masyarakat. Jadi pas ini kita salurkan Permas pelayanan masyarakat kita. Ya, laporan kebukaan sudah minggu lalu. Jadi laporan kebukaan yang terima ya, bukan hari ini, kemarin minggu lalu. Orangnya ya, saya masih ingat saudara-saudara, laporan kebukaan minggu lalu ibadah tetapi dapat 1.055.000 ya. Kemudian ibadah sore 466. Jadi kalau dijumlah 1.521 bermasalah ya. Itu yang kita terima pada bulan minggu lalu. Ini yang mungkin belum disiapkan atau sering barangkali ya, nanti minggu depan kita umumkan. Tapi kurang lebih begitu saudara. Minggu lalu terima kasih buat persembahan saudara dalam kedukaan, supaya apabila ada semangat kita dalam kedukaan kita bisa bantu ya. Nanti sudah ada aturannya berapa yang harus diberikan, sebab macam-macam saudara.
ada jemaat aktif seperti saudara sekarang ini yang sudah termasuk jemaat yang aktif. Kita ada jemaat juga yang sudah lama tidak datang karena bisa juga nggak berpindah luar kota, tapi masih terhitung sebagai jemaat kita. Waktu kita berdepan, kita juga akan kita menyatakan rasa duka cita kita juga, empati kita terhadap keluarga ini. Juga ada, ini semuanya sudah diatur ya, sudah percayakan kepada kami, akan mengatur semuanya untuk supaya gereja kita lebih berkat bagi jemaat kita juga. Ya, rasa tidak ada yang lain sekarang. Kalau sekarang mendengar soal PSBB ya, awal rencana kan besok ada PSBB awal kembali ya. Karena begitu banyak yang terkena COVID, semakin banyak tiap hari melonjak terus. Jadi kembali ke PSBB awal besok dimulai. Bagaimana dengan ibadah kita saudara? Sementara ibadah kita masih terus jalan ya. Karena ada dari peraturan itu ada poin yang ke-7 di mana gereja kampung dan gereja komplek itu boleh di kita lebih boleh ibadah dan juga untuk masjid ya. Alasannya terutama tujuannya supaya orang-orang yang masjid, orang-orang yang di sekitar itu bisa tetap ada di ibadah di masjid setiap Jumat ya. Demikian juga kita diberi juga hal itu. Tadi juga saya dapat surat dari kelurahan. Di situ juga dikatakan supaya kita mendoakan doa syafaat, kita mendoakan supaya COVID ini bisa teratasi, supaya ya semakin banyak yang jadi korban dan banyak yang sembuh, dan Tuhan juga kalau supaya tidak menjadi menakutkan kita semua. Jadi untuk minggu depan kita masih ada ibadah seperti biasa seperti ini. Tapi saudara juga lihat-lihat hari Sabtu ya, saudara lihat-lihat juga di grup. Kalau mungkin ada berita mendadak kita nggak tahu sebab nanti kami jam 1 baru diumumkan resminya PSBB oleh Pak Gubernur Anies. Ini di mana pasal-pasalnya juga akan dinyatakan di situ ya jam 1. Kalau masalah di Kompas ya, saya juga akan lihat supaya kita bisa ambil sikap. Di sementara kita terus menjalankan ketentuan ibadah yang kalau sampai ada perubahan yang saudara untuk bisa lihat di grup. Kalau saudara belum masuk grup, kalau bisa masuk grup ya, nanti bisa hubungi saudara Tony atau yang lain supaya bisa dimasukkan ke grup supaya ketahuan ya. Nanti juga saya usaha juga supaya bisa dijapri, bisa mungkin yang kita tahu nomor-nomornya bisa kita japri ya. Saya rasa itu saudara. Dan hal yang lain ya. Untuk yang lain, untuk remaja gimana? Ulang tahun remaja masih tetap jalan ya? Masih? Bantuan ya? Umum dulu. Jadi belum jadi tanggapan ya. Oke, nanti ada pengumuman selanjutnya ya. Oke, ya, saya rasa itu saudara. Mari kita tundukkan kepala, berdoa syafaat, biar kita akhiri dengan doa berkat. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada akhir pada kami pada hari ini, kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan daripada anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini bersama-sama ya Tuhan. Untuk kami boleh memuji Tuhan bersama-sama, menyembah, memuliakan Engkau, bahkan juga mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kehadiran kami tidak menjadi sia-sia. Dalam nama Tuhan terkedam untuk memberkati kami semua, menolong dalam segala hal apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kami rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan negara kami. Mari berkati Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya, termasuk Pak Anies, bahkan terus sampai kepada Bapak-bapak RT atau Ibu RT di mana kami berada, supaya semuanya menjadi abdi-abdi negara yang sungguh-sungguh memperhatikan, mengutamakan kesejahteraan bangsa dan negara ini, dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri apalagi korupsi. Kami tolak dalam Yesus. Demikian juga Tuhan tolong ya Tuhan, COVID yang begitu merajalela ya Tuhan, apalagi di DKI, kami mohon kepada Tuhan
supaya ya Tuhan Yesus, kalau boleh lalukan dari DKI, lalukan dari Indonesia, bahkan lalukan dari dunia ini, karena Engkau memegang kuasa di bumi dan surga, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri pada waktu Tuhan habis bangkit dari kematian kepada murid-muridnya dan kepada kami semua. Segala kuasa ada di tangan Tuhan Yesus, baik di bumi maupun di surga. Tapi di dalam semua itu Tuhan kami berserah tentang terjadilah. Kami tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal, kami tidak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan harapan kami. Karena kami boleh berserah kepada orang Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Bikin juga Tuhan supaya semakin banyak pasien-pasien COVID yang disembuhkan. Jangan sampai dirinya bertambah yang terkena, apalagi kami Tuhan, kami tolak semua virus dalam kuasa darah Yesus. Ini percaya perlindungan bagi kami sekalian. Sehingga ya Tuhan Yesus tidak akan bertambah lagi ya Tuhan, dan boleh semakin berkurang, semakin banyak yang disembuhkan. Tuhan tolong, baik di DKI maupun di Indonesia, maka di mana-mana tempatnya. Jadi banyak anak-anak Tuhan juga yang terus terang akan hal itu. Kami bersyukur Tuhan senantiasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara kami dalam sakit, Tuhan juga kalau mereka seperti hinaan oleh ancaman, kami beri kekuatan kepadanya tubuh jiwa dan rohnya, melalui ECMO dan semuanya boleh mendatangkan kesehatan kepadanya. Bahkan para Arnold sebagai suaminya dan mendampingi, beri kekuatan kepada istrinya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebutuhan yang telah melimpahkan kepada kami. Juga secara kami yang lain Tuhan kami serahkan, baik yang beriklan, kami uang, pengiang dan spesial kami yang lain, bahkan juga Ibu Erni ya Tuhan, di mana dia kakinya bengkak dan juga kemarin susah tengok kanan tengok kiri karena lehernya kaku. Kami bersyukur dari pagi itu sudah mengatakan bahwa sudah semakin membaik. Puji Tuhan, kami percaya Tuhan terus memberikan penambahan kesehatan kalian. Demikian kepada yang lain, Tuhan tolong semua itu. Turun kebutuhan mereka semua. Tanpa terkecuali yang susah dihidupkan, lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila saudara kami akan pulang, kami percaya Tuhan juga menyertai dan menolong kami. Dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang akan memberkati gereja ini ya Tuhan, dengan persembahan mereka, baik dengan persembahan pertama yang kedua di titik keluar nanti. Dan juga perpuluhan yang diberikan, bagaimana firman mengatakan berilah kepada maka diberi, bahkan membalas dengan berkat sehingga lebih banyak lagi menjadi berkat bagi pemulihan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati setiap kami bersama dengan keluarga kami masing-masing ya Tuhan, dan limpahan kasih senantiasa. Terpujilah nama Tuhan, sempurnakanlah doa kami, kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Demikian juga Tuhan, saudara kami yang bertugas pada hari ini Tuhan berkati, baik worship leader, singer, pemain musik, penari bagi Tuhan. Demikian juga para nasihat semuanya tanpa terkecuali Tuhan memberkati. Kehidupan mereka semakin lagi mereka mengasihi dan dikasih Tuhan. Semakin mereka mengenal dan dikenal Tuhan. Takut akan Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur. Haleluya. Mari secara kami berdiri, siapa yang memberkati hari Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat melimpah, baik itu berkat rohani, berkat jasmani, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usaha atau pekerjaan, diberkatilah keluarga. Marilah kita pulang bersama-sama dengan kasih karunia dari Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha datang kali yang kedua, bahwa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk dahulu sambil menunggu